Hai gengs, bertemu lagi bersama saya di channel CMT Eternalnet. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gambaran singkat dari yang namanya sintesis katekolamin. Nah, apa itu katekolamin? Merupakan suatu monoamin neurotransmitter. Nah, jadi merupakan suatu monoamin neurotransmitter di mana diproduksi di adrenal medula, suatu bagian penyusun dari kelenjar adrenal kita, geng. Apa namanya, diproduksi di medula adrenal, lebih tepatnya di bagian sel kromafin, geng. Kromafin sel dalamnya, geng. Dimana adrenal medula di kelenjar adrenal kita, geng. Lebih tepatnya pada sel kromafin, geng. Kromafin. Nah, nanti juga diproduksi di postganglionic fibers yang merupakan suatu bagian dari jaringan saraf simpatetik kita, geng. Ini diproduksi yang postganglionic fiber atau serat postganglionic ini merupakan suatu bagian dari sympathetic nervous system atau jaringan saraf simpatetik kita, geng. Nah, bagaimana sih apa saja sih yang termasuk ke dalam katekolamin? Ada 3, geng. Ada dopamin, ada norepinefrin, ada nanti namanya epinefrin, geng. Silakan lihat video saya tentang kelenjar adrenal ya, di mana saya menggambarkan secara singkat tentang bagaimana sih kelenjar adrenal itu bagian-bagiannya. Nanti ada video sebelumnya sudah saya buat, nanti silakan dilihat. Nah, intinya katekolamin itu diproduksi di adrenal medula atau lebih tepatnya sel kromafin, dan juga diproduksi di postganglionic fiber. Postganglionic fiber ini merupakan suatu bagian dari jaringan saraf simpatetik kita, geng, seperti itu, geng. Nah, jadi bagaimana sih awal sintesisnya? Jadi kita butuh namanya fenilalanin, geng. Fenilalanin kita konversi menjadi yang namanya tirosin, geng. Apa enzimnya, geng? Fenilalanin hidroksilase, geng. Apa menjadi tirosinnya? Tirosinnya bentuk tirosin dibantu enzim namanya fenilalanin hidroksilase ya. Fenilalanin hidroksilase, geng. Hidroksilase. Nah, nanti jadi tirosin kita konversi lagi, geng. Jadi menjadi namanya dihidrofenilalanin, disingkat DOPA. Oke, dihidrofenilalanin itu disingkat DOPA, geng. Namanya DOPA ya. Nanti ada enzim lagi, geng. Nama enzimnya tirosin, geng. Apa nama enzimnya? Tirosin. Tirosin apa, geng? Tirosin hidroksilase, geng. Tirosin hidroksilase. Dimana kita butuh satu atom oksigen untuk di sini, geng. Sini akan masuk nanti satu atom oksigen ya. Oke, satu atom oksigen masuk di sini, geng. Oke, satu atom oksigen ya. O2 akan masuk di sini, geng. Nah, O2. Oke. Nah, di sini akan masuk oksigennya, satu atom oksigen atau O2 ya. O2. Nah, nanti selain itu juga kita butuhkan energi NADPH dan tetrahydrobiopterin namanya, geng. NADPH dan tetrahydro, geng. Hidrobiopterin namanya, geng. Biopterin seperti itu. Nah, nanti dari dihidrofenilalanin atau DOPA kita konversi lagi menjadi geng? Dopamin itu sendiri, geng. Apa namanya? Dopamin. Nah, ini sudah termasuk bagian dari katekolamin. Namanya juga sih sintesis katekolamin kan. Jadi ini semua merupakan bagian dari untuk membentuk katekolamin ya. Itu maksud saya, geng. Nah, ada enzim, geng. Enzim dari mengubah namanya DOPA untuk dikonversi menjadi namanya dopamin. Kita butuh enzim lagi, geng. Apa nama enzimnya, geng? DOPA. Apa enzimnya, geng? Suatu DOPA, geng. DOPA dekarboksilase, geng. Dekarboksilase. Kalau kita membahas tentang dekarboksilase, kita pasti ingat itu dekarbok. Berarti mengurangi karboks. Karboksilase itu karbon dan karbon ya. Berarti kita mengurangi namanya karbon
intinya apa, di sini kita mengeluarkan namanya karbon. Alhamdulillah lah. Artinya apa? Artinya sesuai dengan nama enzimnya, geng ya. Di sini apa, ada CO2 dikeluarkan, geng. Satu atom lah, satu atom CO2 atau karbon dioksida, geng. Itu geng, CO2, geng. Nah, nanti enzim dopa dekarboksilasi ini lebih tepatnya ada enzim lagi, geng. Lebih tepatnya jenis enzimnya itu PLP, geng. Silakan di PLP itu peroksidokal. Silakan di sini nanti, geng, enzim PLP itu apa. Saya juga belum membahas secara detail enzim itu, geng. Nanti ada enzim namanya PLP, geng. Nah, PLP. Nah, PLP nama enzim. PLP ini juga merupakan enzim dari dopa dekarboksilasi, geng. Jadi saya mengingatnya cukup lama kan, panjang namanya, ya udah saya ingat saja dopa dekarboksilasi. Dimana dopa karboksilasi ini juga enzim, geng. Tapi enzim contoh di dalam enzim ini juga terdapat enzim lagi, geng. Nah, contoh enzim dari dopa dekarboksilasi ini apa? Enzim PLP, geng, seperti itu, geng. Nah, nanti dari dopamin kita konversi lagi, teman-teman. Jadi apa, geng? Menjadi yang namanya norepinefrin. Nah, norepinefrin. Nah, norepinefrin ya. Nah, norepinefrin. Nah, ada lagi enzim, geng. Nah, enzim membantu proses ini disebut apa? Enzim dopamin hidroksilase, geng. Lebih tepatnya sih kalau lebih tepatnya dopamin beta ya, dopamin beta, geng. Dopamin beta hidroksilase. Hidroksilase. Nah, hidroksilase, geng. Lebih tepatnya dopamin beta hidroksilase. Jadi dopamin dikonversi menjadi norepinefrin dibantu oleh dopamin beta hidroksilase. Kita butuh apa? Kita butuh kuper namanya, geng. Suatu atom Cu ya, kuper. Kita butuh apa? Kuper. Kita butuh kuper. Oke. Kita butuh juga nanti vitamin C, geng. Apa namanya? Vitamin C, geng. Kita butuh kuper, kita butuh vitamin C. Dari norepinefrin kita konversi lagi menjadi apa, geng? Terakhir yaitu epinefrin. Nah, ketika norepinefrin kita konversi menjadi epinefrin, lagi-lagi ada enzim, geng, yang menstimulasi proses ini, geng. Apa nama enzimnya, geng? Cukup panjang, geng. Sama bagian di atasnya enzimnya, geng. Ya, sama dengan, bukan enzim, sama dengan metabolik ini, geng. Penilalanin ya, apa namanya? Penilalanin, etanol ya, penilalanin etanolamin ya. Feniletanolamin, geng. Maaf, feniletanolamin ya, bukan penilalanin. Saya mengingatnya, saya lihat aja bagian di atas ini ada penil, ya udah, nanti terakhir ada penil nanti. Saya ingat seperti itu. Jadi ingat, geng. Feniletanolamin namanya, geng. Penil apa? Etanolamin, N transferase, geng. N metil ya. Maaf, N metil transferase. Jadi intinya maksud dari N-metil transferase itu kita menambahkan namanya gugus metil ke dalam epinefrin. Jadi bukan ke dalam epinefrin. Mau ulangi lagi. Nanti untuk mengkonversi norepinefrin menjadi epinefrin dibantu oleh enzim namanya feniletanolamin N-metil transferase. Di mana metil transferase itu artinya apa, enzim ini kita mentransfer yang namanya gugus metil atau CH3. Dari norepinefrin nanti kita masuk gugus metil atau CH3 ke sini, geng, ke bentuk epinefrin. Nah, nanti saya akan bahas tentang video-video tentang perubahan masing-masing molekul ini, bagaimana strukturnya itu bisa berubah-ubah nanti, geng. Dari dopamin diubah menjadi norepinefrin, epinefrin, seperti itu, geng. Mulai dari sini ya sampai ke sini, geng, seperti itu. Nah, nanti juga dikonversi lagi, geng, suatu metionin namanya, suatu asam amino lah. Ya, asam amino monomer penyusun protein ya, S-adenosil namanya, S-adenosil metionin, S-adenosil metionin ya, SAM disingkat SAM, S-adenosil metionin. Dari S-adenosil metionin kita konversi menjadi apa? S-adenosil homocysteine, seperti itu, geng. Jadi dari S-adenosil metionin ini merupakan suatu monomer dari asam amino penyusun protein, geng. Dari S-adenosil metionin kita konversi menjadi apa? S-adenosil homocysteine, seperti itu, geng. S-adenosil
homocysteine. Nah, itulah tahap dari gambaran singkat tentang sintesis katekolamin.